Selamat datang di Matematika Kita Asik, Matematika Kita Asik. Video pembelajaran kali ini kita membahas logika matematika untuk materi konvers, invers, kontraposisi. Konvers, invers, kontraposisi ini nanti akan ada hubungannya dengan implikasi. Nah, dari suatu implikasi jika P maka Q nanti dapat dibentuk menjadi implikasi yang lain. Nah, misalkan ada implikasi jika P maka Q, itu nanti jika posisi elemennya atau posisi dari pernyataan tunggalnya ini ditukar, maka dia disebut konversnya. Nah, ini awalnya jika P maka Q menjadi jika Q maka P itu disebut konversnya. Kemudian jika suatu implikasi jika P maka Q, ini pernyataan-pernyataan tunggalnya itu dinegasikan, maka nanti implikasi barunya itu disebut sebagai inversnya. Nah, ini yang awalnya jika P maka Q menjadi jika negasi P maka negasi Q. Kemudian jika suatu implikasi jika P maka Q, posisi pernyataan tunggalnya itu ditukar kemudian dinegasikan menjadi seperti ini, itu nanti dia disebut sebagai kontraposisinya. Nah, dari empat implikasi ini itu dapat kita gambarkan hubungan-hubungannya melalui diagram di bawah ini. Nah, ini ada implikasi, kita mulai dari ini, jika P maka Q, apa hubungannya dengan jika Q maka P. Nah, seperti yang dijelaskan di atas, ini kan posisinya saling tukar, posisi pernyataan tunggalnya, maka dia disebut sebagai konvers. Kemudian ini ada implikasi selanjutnya, ada jika negasi P maka negasi Q, apa hubungannya dengan jika negasi Q maka negasi P. Kalau kita perhatikan, ini posisi pernyataan tunggalnya dia saling tukar. Nah, saling tukar, maka ini disebut konvers juga. Nah, jadi ini saling konvers. Jika P maka Q itu saling konvers dengan jika Q maka P. Terus jika negasi P maka negasi Q itu saling konvers dengan jika negasi Q maka negasi P. Nah, kemudian kita tentukan hubungan dua implikasi yang lain. Di sini ada jika P maka Q, apa hubungannya dengan jika negasi P maka negasi Q. Kalau kita perhatikan posisi pernyataan tunggalnya, posisi P dan posisi Q-nya dia tidak saling tukar, namun dia dinegasikan. Maka ini hubungannya adalah dia saling invers. Kemudian ada yang selanjutnya, jika negasi Q maka negasi P, dengan jika negasi Q maka jika Q maka P, apa hubungannya dengan jika negasi Q maka negasi P. Nah, ini dia hubungannya saling invers karena posisinya dia tidak saling tukar, namun pernyataan tunggalnya saling dinegasikan. Nah, kemudian apa hubungannya pernyataan ini dengan pernyataan ini? Nah, kalau kita perhatikan posisi pernyataan tunggalnya dia saling tukar dan dia dinegasikan, maka dia saling kontraposisi. Nah, ini kalau kita perhatikan ini juga jika Q maka P itu saling kontraposisi dengan jika negasi P maka negasi Q. Nah, selanjutnya kita akan lihat nilai kebenaran untuk keempat implikasi ini. Oke, di sini sudah saya sediakan tabel kebenarannya. Kita tinggal ngisi saja, nanti akan kita tarik suatu kesimpulan di akhir. Nah, di sini ini ya empat implikasi yang kita bahas di awal, kita akan cari nilai kebenarannya. Nah, kita mulai mengisi kolom negasi P sama negasi Q-nya dulu. Nah, ini ada negasi P, kalau awalnya P benar berarti dinegasikan menjadi salah dan seterusnya. Ini juga salah, ini jadi benar, ini jadi benar. Kemudian negasi Q, ini menjadi salah, benar, salah, benar. Kemudian kolom jika P maka Q berarti kita implikasikan dari P ke Q. Nah, dari sini ke sini. Oke, jika benar maka benar,
berarti nilainya benar. Jika benar maka salah, berarti dia nilainya salah. Jika salah maka benar, berarti nilainya benar. Jika salah maka salah, berarti nilainya benar. Ingat kalau implikasi itu dia bernilai salah jika pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya salah. Selain itu nilainya benar. Nah, kemudian kita ke implikasi yang selanjutnya. Ini jika P maka Q, berarti ini kita implikasikan dari Q ke P. Jika benar maka benar, benar. Jika salah maka benar, benar. Jika benar maka salah, salah. Jika salah maka salah, benar. Kemudian kita ke implikasi yang selanjutnya. Jika negasi P maka negasi Q, berarti dari sini ke sini. Nah, jika salah maka salah, nilainya benar. Jika salah maka benar, benar. Jika benar maka salah, salah. Jika benar maka benar, benar. Kemudian kita ke yang terakhir, jika negasi Q maka negasi P, berarti ke sini. Nah, jika salah maka salah, benar. Jika benar maka salah, salah. Jika salah maka benar, benar. Jika benar maka benar, benar. Nah, kalau kita perhatikan ini nilai kebenarannya itu sama dengan ini. Nah, kemudian untuk yang ini nilai kebenarannya sama dengan ini. Nah, jika ini itu implikasinya, nah ini dia adalah konversnya seperti yang kita bahas di awal tadi. Terus ini adalah inversnya. Kemudian yang ini adalah kontraposisinya. Nah, kalau kita perhatikan suatu implikasi itu dia nilai kebenarannya sama dengan kontraposisinya. Kemudian konvers dari suatu implikasi itu dia ekuivalen atau sama dengan inverse dari implikasi tersebut. Jadi kalau kita simpulkan, kalau kita tulis kesimpulannya, dia jadi seperti ini. Suatu implikasi jika P maka Q dia ekuivalen atau nilainya sama dengan kontraposisinya, yaitu jika negasi Q maka negasi P. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya, konversnya suatu implikasi. Misalkan di sini ada jika Q maka P dia ekuivalen dengan ini. Nah, seperti yang ada di sini. Kemudian kita akan ke contoh. Saya punya suatu pernyataan, jika Bagus rajin belajar maka Bagus naik kelas. Nah, kita akan mencoba membuat konvers, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan ini. Nah, kalau kita amati ini implikasi ini, Bagus rajin belajar, ini pernyataan pertama, pernyataan keduanya Bagus naik kelas. Nah, misalkan ini kita beri nama pernyataan P, ini pernyataan Q. Nah, berarti tinggal kita otak-atik untuk menentukan konvers, inverse, dan kontraposisinya. Nah, kita mulai untuk konversnya. Nah, konvers ini pernyataan awalnya gini ya, jika P maka Q. Nah, untuk konversnya berarti tinggal kita balik. Berarti menjadi kayak konversnya itu berarti gini, jika Q maka P. Nah, Q itu Bagus naik kelas, berarti konversnya kita tulis jika Bagus naik kelas maka pernyataan P-nya itu Bagus rajin belajar. Berarti ini Bagus
rajin belajar. Nah, selanjutnya kita coba buat inverse-nya. Inverse. Nah, kalau inverse yang awalnya jika P maka Q, inverse-nya kita negasikan masing-masing pernyataan tunggalnya, berarti menjadi negasi P, ini negasi Q. Nah, berarti ini kita negasikan. Berarti ini ada jika. Nah, negasi P berarti bagus tidak rajin belajar. Berarti ini jika bagus tidak rajin belajar, maka, nah ini ada negasi Q. Q itu bagus naik kelas, berarti negasinya bagus tidak naik kelas. Ini kita tulis bagus tidak naik kelas. Nah, kemudian yang terakhir kita tentukan kontraposisinya. Kontraposisi. Nah, kontraposisi itu posisinya ditukar kemudian dinegasikan. Berarti ini pindah ke depan untuk Q-nya menjadi negasi Q. Nah, ini menjadi negasi P. Nah, kita tentukan kontraposisinya. Nah, kontraposisi jika negasi Q. Jika, nah Q itu bagus naik kelas, negasi Q-nya kan bagus tidak naik kelas. Kita tuliskan bagus tidak naik kelas. Maka berikutnya apa ini? Oh, negasi P. Negasi P. P itu bagus rajin belajar. Negasinya berarti bagus tidak rajin belajar. Kita tuliskan bagus tidak rajin belajar. Nah, demikian untuk materi converse, inverse, kontraposisi. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya. Kita sampai ketemu lagi di video pembelajaran lainnya. Sampai di sini untuk video kali ini. Saya akhiri. Salam matematika.